Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir ibu hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Sebelum kita materi, kita berdoa dulu ya Bu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu-ibu masih semangat? Masih ingat nggak Bu tepuk semangat? Masih ingat? Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Kita mulai ya ibu-ibu. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Kalau tepuk P2K2 masih ingat tidak ibu? Masih ingat juga. Baik. Bagaimana kalau kita tepuk P2K2? Ya, kita mulai ya Bu Ibu. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Baik, terima kasih Bu Ibu. Sekarang saya ingin menyampaikan materi atau belajar bersama ibu-ibu ya. Materinya itu Bu tentang pengertian lansia, mengenai baik. Lansia itu apa sih ibu-ibu? Ada yang tahu Bu lansia itu apa? Orang yang sudah lanjut usia. Baik. Bagaimana sih Bu keadaan lansia? Keadaannya tuh seperti apa Bu? Ada yang bisa jawab Bu? Ya baik, Ibu Ati, apa Bu tadi? Pikun. Saya tulis ya Bu ya, pikun. Sini. Ada lagi Bu? Oh, sering marah-marah. Baik, saya tulis Bu di sini. Marah-marah. Oh, atau sensitif. Baik, saya tulis. Giginya ompong. Baik, saya tulis giginya ompong. Atau mudah goyah. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana sih kondisi lansia? Nah, di sini dijelaskan ada 3 kondisi dan permasalahan lanjut usia. Yang pertama itu kondisi fisik atau biologisnya. Yang kedua, psikososialnya. Yang ketiga, spiritual atau rohaninya. Kita bahas yang pertama dulu ya Bu ya. Perubahan fungsi. Yang pertama itu fisik atau biologis, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama itu perubahan suhu tubuh atau menyebabkannya kulit kering atau keriput. Yang kedua, gangguan gerakan akibat radang sendi atau tulang rapuh. Yang ketiga, gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan Bu, ucapan. Yang keempat itu gangguan saluran kencing. Gimana ini Ibu? Iya, kencingnya itu tidak terkontrol ya ibu-ibu. Baik, terima kasih ya Bu. Nah, ini gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan ya Bu Ibu. Nah, yang tadi disebutkan ini gigi ompong, kata ibu siapa tadi ya? Bu Ati. Ya, gigi ompong ya Bu ya. Kita lanjut ke
Psikososialnya Bu, perubahan emosional ada 2 di sini Bu, psikososialnya. Yang pertama itu perubahan emosional, yang kedua perubahan sikap dan perilaku Bu. Kita bahas yang pertama dulu ya Bu ya. Dalam psikososial itu ada 2 kan, perubahan emosi dan sikap. Kita bahas perubahan emosi dulu Bu. Di sini ada beberapa poin Bu. Munculnya depresi yang pertama. Yang kedua itu agresif Bu, mudah marah-marah. Ini yang telah disebutkan, mudah marah-marah katanya sensitif. Nah ya, ini termasuk ya Bu ya dalam psikososialnya. Terus perubahan sikap dan perilaku. Di sini ada beberapa poin Bu. Yang pertama, cenderung diam di rumah, gerakan lambat, susah pergi jauh. Yang kedua, murung Bu, sering melamun, memerlukan teman bicara. Nah, bahwasanya lansia itu memerlukan teman Bu untuk berbicara, untuk mencurahkan ceritanya gitu Bu, mencurahkan apa yang dia ingin katakan, ingin ceritakan, seperti itu. Berorientasi pada masa lampau ya Bu ya. Hubungan dengan tetangganya kurang baik, seperti itu. Yang ketiga, spiritual atau rohani. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu jarang beribadah atau menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif. Terus yang kedua, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya karena menua karena harus memakai alat bantu. Nah, karena sudah tua, jadi maaf Bu, karena sudah menua, jadi si lansia ini mudah marah seperti itu ya Bu ya. Terus tidak menerima bahwa si lansia ini usianya itu ya sudah lanjut seperti itu Bu. Dia tidak terima seperti itu. Nah, ketika sakit-sakitan dia tidak terima, seperti itu bisa terjadi Bu sama lansia. Yang ketiga, kurang mau berbagi dengan orang lain Bu. Kurang mau berbagi Bu, jadi menyendiri, melamun seperti itu. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Kadang menganggap diri selalu benar Bu. Apapun yang si lansia ini lakukan, dia merasa benar seperti itu. Makanya kita itu harus bersabar ya Bu ya jika menghadapi lansia atau orang tua kita atau nenek kakek kita. Baik, terus kita lanjut ya Bu ya ke pengertian lansianya Bu. Pengertian lanjut usia. Di sini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Ada 4 golongan ya Bu ya. Yang pertama itu usia pertengahan 45 tahun sampai 59 tahun. Yang kedua lanjut usia 60 tahun sampai 74 tahun. Ketiga, lanjut usia tua Bu, umurnya itu 75 sampai 90 tahun. Nah, yang keempat itu Bu, lansia sangat tua, umurnya di atas 90 tahun. Nah, lansia itu ada undang-undangnya Bu. Nomor 13 tahun 1998, ketentuan umum pasal 1. Ayat 2, ada ayat 2, ada ayat 3, ada ayat 4. Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun Bu. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas ya Bu ya. Nah, untuk lansia ini Bu, untuk pembahasan kita ini Bu, mengenai lansia umum ya Bu ya. Tidak hanya lansia yang berumur 70 tahun. Nah, ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan
dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Ayat 4-nya Bu, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Seperti itu Bu. Ya baik, kita lanjut ke ini ya Bu ya, mengapa kita harus peduli ke lansia Bu? Mengapa sih Bu kita harus peduli ke lansia? Ya baik, di sini ada beberapa Bu. Kira-kira saya tanyakan dulu ya Bu ya, kira-kira kenapa sih Bu kita perlu peduli dengan lansia? Bagaimana menurut ibu-ibu? Ada yang bisa berpendapat Bu? Gimana Bu tadi? Oh, harus ada perhatian dari keluarga seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Oh, lansia itu gimana Bu tadi? Potret kita di masa yang akan datang. Baik ya, terima kasih Bu jawab pendapat-pendapatnya. Makasih. Nah, baik Bu, kita lanjut ke mengapa harus peduli kepada lansia ya Bu ya. Kita bahas di sini. Di sini ada amanat undang-undang tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Terus ke poin selanjutnya, Kemensos 2015 dan dari 16.000 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Tuh Bu, bahwasanya lansia itu harus diperhatikan ya Bu Ibu. Ya, terus lanjut kita Bu ke poin selanjutnya. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Yang kelima, poinnya lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang Bu. Bahwasanya sebelum lansia itu seseorang yang menyayangi kita ya Bu ya, sebelumnya ya Bu ya, menyayangi pada saat kecil seperti itu. Nah, lansia juga kita yang akan datang gitu Bu, seperti itu. Terus panti lansia jongkok terbatas Bu, seperti itu. Nah, penyampaian saya hari ini Bu cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya Bu Ibu. Bagaimana kalau kita tepuk mantul dulu Bu? Sama-sama. Baik, kita tepuk mantul dulu ya Bu Ibu. Masih ingat Bu? Masih ingat, baik. Mari kita tepuk mantul Bu Ibu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Baik Bu, terima kasih sudah mau belajar bersama dan mendengarkan materinya. Tolong jika mempunyai nenek, kakek, mbah dan lain-lain ya Bu ya yang sudah lanjut usia, mohon diperhatikan Bu. Lansia ini. Cukup sekian dari saya Bu ya. Sebelum saya menyelesaikan, mari kita berdoa dulu Bu. Berdoa mulai selesai Bu. Terima kasih ya Bu ya untuk hari ini. Saya aplaus dulu Bu untuk ibu-ibu semuanya. Baik, terima kasih Bu. Saya pamit. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Dikit.